Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi bersama saya. Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat, dijauhkan dari segala bahaya dan dijauhkan dari segala macam fitnah ya. Ya, di sini saya tertarik di Malaysia itu banyak ketertarikan saya ya. Masalah tentang fasilitas rakyatnya sangat memang tercapai lah ya, kemudahan rakyatnya untuk mengurus itu tidak pergi harus jauh-jauh, karena di setiap taman itu disediakan fasilitas, entah itu kedai, tempat belanja, farmasi, klinik, lagi bank dan pam minyak. Jadi kemudahannya banyak. Ini saya lagi di bank, ini bank Islam ya. Lagi di sana ada Maybank, di depan sana ada Maybank, dan di belakang sana lagi ada BNS CBN. Banyak lah, banyak jenis bank sini, dan di belakang ini juga ada Hong Leong. Jadi kemudahan rakyatnya itu benar-benar diperhatikan guys. Apapun yang akan dilakukan mereka dalam melakukan untuk melakukan sesuatu itu mereka cepat ya. Kalau dibandingkan dengan bahagian kampung saya ya, harus bayangkan harus pergi mengurus, mau pergi di bank harus pergi sejauh 30 kilo. Itu pun jalannya bukan senang, bukan sebaik jalan di sini. Jadi inilah banyak kemudahan yang kita dapat di sini guys. Depan sana ada hospital besar, dan di depan sana itu balai polis. Di sini ada pam minyak ya, dilihat. Dan parkiran mobilnya itu memang teratur, dan di sini tidak boleh parkir sembarangan. Makanya saya jaga di luar ini, karena di sini parkiran berkupon ya. Kalau tidak memakai kupon maka akan disaman. Disaman tuh kalau di Indonesia didenda lah untuk parkir haram. Jadi di sini tuh serba teratur, diatur dengan semua undang-undang. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui keadaan di Malaysia, boleh terus follow, aktifkan loncengnya agar saya mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notis dari saya. Jadi itu gedung yang tinggi-tinggi itu adalah hospital ya, rumah sakit. Bayangkan berapa tingkat itu. Ini namanya Hospital Bainun di Jalan Sultan Azlan Shah di bagian Perak ya. Ini kita memasuki bandar. Ini bandar itu maksudnya kota untuk Ipoh Perak. Ini yang disebut kawasan Ipoh ya. Jadi Perak itu adalah negeri Perak, ibu kotanya itu Ipoh ya. Di bandarnya semua di Ipoh. Jadi keadaannya itu kayak gini di Ipoh ya. Sering macet memang, karena maklum lah ini bandar. Orang datang, apalagi di bagian hospital sini. Kita boleh lihat betapa sisaknya mobil, tapi nggak terlalu parah sih. Jadi kita boleh menuju ke sana. Ini adalah bulatan. Ini sekarang jam menunjukkan jam 3 ya. Udah dekat jam 3. Udah jam 3 lebih. Jam 3 lewat 45 menit.
itulah yang saya terujak dengan Malaysia ini ya. Di perkampungan pun dimudahkan, setiap itu perkampungan saja, macam kampung lah kampung, tapi dia akan fasilitas itu disediakan agar kemudahan rakyatnya bisa melakukan kegiatan-kegiatan mereka dengan cara mudah, dengan selesa. Mereka betul-betul sediakan. Nah, kalau yang paling makanya malas kalau berurusan apa di kampung saya itu, malasnya itu ya, beraturnya nunggu, kadang pergi 1 hari pun antrian habis, padahal kita mengantri daripada pagi sampai petang. Nah, ternyata nomor kita sudah habis antrian, nanti besok lagi. Nah, siapa yang gak sakit jauh? Capek lagi, udah jauh-jauh pergi, sewa ini lagi. Akhirnya kita mengurus saja kayak mengurus 1 jutaan rupiah, tapi umpama lah kita mau ambil duit 1 juta ya, tapi kita habiskan biaya untuk mengurus itu pengambilan duit itu, kita boleh habis juga dalam sekitaran 400-an atau 500 ribu. Kalau sudah habis itu ya tinggal berapa lagi, semua habis di ongkos. Jadi kayak turun di bank, kalau tiba-tiba baru banknya, aduh jauh lah, nunggu antrean tuh beratur. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, karena banyak pihak-pihak BRI Link yang setiap rumah itu ada, setiap kampung ada. Tapi ya dia punya isi kuota, dia terbatas, bukan semuanya boleh tarik 50 juta 1 hari ya, dia terbatas. Kadang dia pun habis saldo mereka katanya. Aduh. Jadi begitulah guys. Ini di Pekan ya, memang kemudahan apa-apa saja disediakan oleh rakyatnya. Jadi kalau menurut kalian saya terlalu memuji Malaysia atau apa? Tidak, karena itu memang sesuai dengan fakta. Apa yang kita alami itulah yang kita terangkan. Saya bukan mengada-ngada atau mengarang, dan sesuai fakta pun ya. Kalau nggak tahu sih di Jakarta bagaimana. Kalau di Jakarta itu ya yang memang berkembang, dia boleh dikatakan untuk saingan Kuala Lumpur karena ibu kota. Di mana-mana lah kalau ibu kota itu memang semua lengkap fasilitasnya. Tapi yang paling parah di Indonesia itu belum teratasi masalah macet. Hari-hari macet, apalagi Jakarta guys. Nah, kalau di sini dia buat jalan tuh, mereka buat sebagaimana mungkin agar kendaraan itu mereka tidak macet ya. Dan bahkan berlubang sedikit itu jalan raya, dan ketika rakyat membuat repot atau komplain, lalu pihak umpamanya pengusaha tender yang jalankan aspal itu mereka tidak merespons hingga 1 minggu, jadi dia boleh diambil tindakan seperti kena saman atau denda, karena itulah hukum Malaysia ya. Jadi setiap di sini Malaysia, mereka setiap aduan rakyatnya dilaksanakan oleh pemerintah mereka, karena mereka sadar mereka jadi pemerintah, mereka sebagai wakil rakyat, mereka harus jalankan amanah rakyat. Nah, kalau di Indonesia kerjanya pergi tidur, rapat, makan, minum besar-besar anggarannya, rakyat ditambah kasih miskin. Dan menurut saya, kenapa warga Indonesia itu banyak yang pergi merantau ke luar negeri? Ya kayak gini ya, karena tata cara di Indonesia itu menerima suatu pekerja harus minimal inilah, batas umurnya inilah, sekian sudah dibatasi. Nah, contohnya, jadi akhirnya rakyat itu makin
Jadi banyak kita mau pergi melamar kerja, banyak ininya diseluk beluknya. Bagaimana rakyat mau berkembang? Bagaimana rakyat mau tidak miskin? Nah, cari pekerjaan saja dipersulit. Sekolah sudah mahal, cari pekerjaan dipersulit. Nah, coba kalau warga asing yang datang di Indonesia seperti Cina, dia akan datang dengan mudahnya dan gajinya gaji tinggi. Dia punya kualitas kerja pun ya kurang-kurang lah. Sebenarnya rakyat Indonesia itu banyak yang pintar-pintar, banyak yang punya ide dan segalanya. Tapi dikarenakan jajahan ekonomi, jadi mereka harus tunduk. Pemerintah Indonesia harus tunduk kepada negara-negara luar. Sebenarnya Indonesia itu tidak perlu memerlukan dunia. Seharusnya dunia yang perlukan Indonesia. Indonesia punya beragam tambang. Ya, rempah-rempah banyak, hasil buminya banyak. Nah, kenapa Indonesia harus bergantung dengan orang lain? Dengan negara lain? Sedangkan produksi di dalam negeri boleh mengembangkan, menjadikan negara itu negara maju, ya. Karena dengan kita mengkonsumsi produk sendiri, itu akan menambah ekonomi negara tersebut lah. Jadi itulah guys, kenapa rakyat Indonesia banyak yang pergi merantau, memilih merantau, pergi cari uang, cari pekerjaan. Karena mereka sadar di luar negeri tidak perlu harus punya inilah, punya ijazah apalah, punya ijazah apa, semua peraturan-peraturan apa, janji ada paspor, permit, ya kita boleh bekerja. Dia nggak tahu buta huruf kah apa, dia ada pekerjaan bidang masing-masing. Nah, kalau di Indonesia dibatasi umurnya, sudah sekian umurnya sudah sudah diberhentikan, batas umur katanya sudah nggak kuat. Padahal kerjanya masih banyak loh. Ya, jadi itulah kalau di luar negeri kayak gitu guys. Jadi kalau begitu sifatnya Indonesia tidak akan pernah maju siapapun kecuali ini rubah apa aja ya. Jadi tidak menentu kemungkinan lah guys. Jadi kadang heran lah dengan negara sendiri. Di negara sendiri banyak pekerjaan tapi dipersulit. Ya harus punya ini, punya itu. Makanya rakyat banyak pengangguran. Dan ketika kami memilih merantau, bahkan dipersulit juga. Dipersulit. Mau pergi merantau saja dipersulit lagi. Seharusnya itu apa ya? Dengan banyaknya devisa di luar negeri juga menambah. Batu sudah naik bos. Ini sudah sampai. Alhamdulillah sudah boleh jalan lagi kerja lah. Gasnya. Dan ketika rakyat sendiri memilih untuk merantau di luar negeri, dipersulit guys, macam-macam dorong persulit, dokumen lah apalah semualah. Ya kalau dokumen itu mungkin kita pahamkan, tapi yang menyangkut hanya hal-hal sepele, jadi dipersulit. Jadi ujung-ujungnya itu mereka meminta duit guys.
Dengan uang habis perkara, settle semua. Begitu juga ketika para PMI, para TKI ini pulang, barangnya semua disita. Bahkan ada yang meminta cukai lebih dari harga yang kita beli setiap barang tersebut, ya. Itu yang aneh. Kok pegawai sana semua kayak apa ya? Kayak mereka melihat para TKI itu pulang, katanya ini mungkin dalam pemikiran mereka ini cuan lah. Contohnya, kita membeli barang, harga barang tersebut dalam harga kisaran dalam 1 jutaan. Ya kita mau bayar pajak lagi sekitar deka-deka 1 jutaan juga. Jadi sudah 2 kali lipat harganya dengan barang tersebut. Ya lebih baik tinggalkan. Buat apa? Makanya rakyat Indonesia itu banyak memilih pergi merantau, karena di Indonesia rakyatnya dimiskinkan, pejabat-pejabat makin kaya raya, rakyat Indonesianya makin miskin. Jadi itulah peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Dan kemudian pun di Malaysia, yang sudah tua bagaimanapun janji dia sudah masuk boleh kerja. Kerja di bangunan pun gajinya segede lumayan. Kalau kata gaji-gaji PNS itu ya mungkin boleh bersaing lah, ya. Jadi karena di Malaysia itu kerja main-main gajinya serius. Nah kalau di Indonesia kerja serius gajinya main-main. Itu yang aneh itu. Jadi tidak perlulah tidak perlu kalian mencari, menghina apa semua anak perantau ini. Malah aku lebih salut dengan mereka, guys. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Sampai di sini dulu dengan ucapan kalau ada salah mohon dimaafkan, karena manusia juga tidak luput daripada kesalahan. Dan kalaupun ada hikmah yang boleh dipetik, itulah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.